Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Eh, Temanya adalah Pastor Scholar terampil menulis artikel. Ya, akan disampaikan oleh Associate Professor Dr. Stefri Indra Lumintang, DTH, THD, DID. Beliau memiliki istri Dr. Dani Astuti Lumintang, MTH, MPD. Kemudian ada tiga putri-putrinya, Sandy Caroline Lumintang, Sharon Angelina Lumintang, Sherin Veranda Lumintang, dan juga seorang menantu. Latar belakang pendidikan beliau adalah MTH-nya dan juga doktor ministrinya dari International Theological Seminary, LA, USA. Kemudian beliau melanjutkan Doctor of Theology in Mission, ya, DTH in Mission, CCS Corporation with Fuller Theological Seminary, Pasadena, tahun 2007. Kemudian beliau lanjutkan Doctor of Theology in Systematic Theology di International Theological Seminary, LA, Los Angeles, USA, tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan lagi Doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta tahun 2013 dan mendapatkan predikat cum laude di situ. Dan saat ini beliau sedang mengambil PhD, kandidat Doktor of Philosophy di Asian Graduate School of Theology, Alliance Singapura, Thailand, and Malaysia. Dan saat ini beliau melayani sebagai pendiri dan ketua Yayasan Teologia Insani Indonesia yang berada di Jakarta. Beliau juga pendiri Institut Teologia Insani Internasional, ITI. Beliau juga pendiri Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional di Minahasa. Dan saat ini sebagai dosen tetap di STT Reform Injili Internasional Jakarta, dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Umum BMPT KKI 2019 sampai 2024. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Stefri Lumintang. Selamat malam atau selamat petang bagi kita semua, khususnya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pihak ATA, Asian Theologian Association. Ini merupakan satu asosiasi teolog Asia yang memang rumah kita belajar bersama untuk menggarami dunia Asia melalui kajian-kajian teologi. Terima kasih Ibu Dr. Ana yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan topik mengenai menulis artikel, karena memang pesertanya saya cermati juga tidak hanya dari kalangan dosen, melainkan juga para pelayan, para pastor, para pendeta. Maka saya menyesuaikan dengan uh, pendengar atau peserta, maka saya memberikan judul Pastor Scholars atau Scholar Pastors terampil menulis artikel, terampil menulis khotbah, bahan khotbah, terampil menulis apa saja yang diberitakan, diajarkan, terampil, termasuk terampil menulis artikel-artikel kecil, informal, formal, artikel untuk jurnal, terampil. Pastor Scholars, Scholar Pastors. Oke. Ini nama saya. Mengapa saya mencantumkan nama saya? Ini menyangkut pertanggungjawaban materi penyajian saya dalam bingkai Seminar Nasional Asia Asian Theologian Association. Baik, saya awali dulu dengan pernyataan demikian. Ini yang ideal. Biasanya kan pendahuluan itu ada gap antara yang ideal dan yang faktual. Yang ideal apa? Seorang hamba Tuhan adalah seorang scholar pastor dan atau seorang pastor scholar, seorang akademisi tapi juga seorang pelayan gereja, seorang pelayan gereja tapi juga seorang akademisi. Dua hal ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena seorang pastor scholars atau seorang scholar pastors, dia peneliti teks Alkitab, dia meneliti konteks di mana dia menyampaikan teks itu, dia pengajar jemaat, dia pelayan umat Allah, pelayan gereja, pastor dari gereja. Maka tidak bisa disangsikan bahwa pastor scholars tidak dapat dipisahkan.
Kenapa? Perannya ini peran yang scholar ini peran yang dalam kalau kita berpikir ya, saya memikirkan demikian. Seorang hamba Tuhan yang berperan sebagai seorang pastor dan sebagai seorang scholar, kalau dua-dua ini dia alami, dia perannya begitu dalam, khotbahnya dalam, hidupnya dalam, bicaranya dalam, pemikirannya pula dalam, tulisannya dalam, dan not only dalam depth, but also luas. Ya, dia akan pemikirannya, pelayanannya akan berdampak luas dan berdampak lama. Kalau pendeta tanpa scholars, bagus sih, tapi khotbahnya membosankan, juga jemaat akan berkata, itu terus, itu terus, itu terus. Nggak ada improve, nggak ada development, tidak ada perkembangan. Kalau tahu juga dia hanya scholars, not pastor, perannya tidak sebagai seorang pastor, hanya scholar, itu mereka kering, tandus, tidak menyentuh jiwa, tidak ada aspek spiritualitas yang membakar hati kami untuk mengalami Tuhan. So, memang idealnya itu seorang pendeta itu, seorang hamba Tuhan adalah scholar pastor. Atau dia sebagai seorang pastor scholar. Misalnya kalau dia sebagai seorang pendeta jemaat, tapi juga mengajar. Not only menjadi, tidak harus mengajar di perguruan tinggi, tapi mengajar jemaatnya. Mengajar anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa. Itu pun scholar. Why? Karena dia meneliti, dia mengkaji, dia bertanggung jawab. Nah, dia pastor scholar. Pastor yang tidak berhenti belajar adalah pastor scholar. Begitu pula dosen yang mengajar, yang terjun dalam dunia pendidikan, dunia sekolah, maka dia juga tidak mungkin terpisah. Oh, dia pastor, dia pendeta. Pasti dia memiliki hati untuk umat Allah. Hati untuk umat Allah namanya pastor. Oke. Tapi faktanya, scholar pastor dipisahkan, maka muncullah kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim, saya punya karunia pendeta, Pak. Tidak mungkin saya mengajar. Ini kampungan betul. Ya. Atau mungkin pengaruh paradigma modern yang lalu yang terlalu memisahkan antara pastor, you are pastor, ya pastor. You are professor, is professor. Pastor and professor be separated, dipisahkan oleh kepicikan, oleh karena tidak memperhatikan Alkitab sesungguhnya. Ya, pastor scholar could not be divided and could not be separated. Ke pastor is scholar, scholar is pastor. Nah, ini penting sekali. Kasus-kasus yang kita jumpai, kalau menjadi pendeta jemaat diajak kuliah, sekolah lagi, ambil S2. Mereka berkata, aduh Pak, saya kan pendeta jemaat, nggak perlu sekolah teologi master lah. Saya mengatakan mohon maaf ya, terlalu dangkal dan memalukan. Yang kedua, atau mungkin saya pendeta, saya dosen teologi apa, nggak terlibat dalam peran gereja. You hamba Tuhan loh. Hambanya Tuhan, dan Tuhan menugaskan kita kepada umat untuk apa? Mengajar umat. Tidak hanya mengajar calon pendeta, tapi mengajar umat. Itulah yang saya katakan sangat-sangat tidak sesuai. Membatasi, menghindari umat. Dan saya yakin di antara kita tidak ada orang seperti ini yang mengkotakkan diri hanya saya sebagai pendeta jemaat dan saya tidak berurusan dengan pengajaran. Atau saya hanya sebagai dosen tidak berurusan dengan umat atau jemaat. Kan itu hal yang lucu. Inilah yang namanya kesenjangan yang bagi saya tidak sesuai dengan Alkitab, tetapi sesuai dengan paradigma modern. Paradigma modern yang suka menspesialisasikan orang-orang pada spesial karena karunia atau karena kompetensi atau background studi. Tapi sebenarnya Alkitab tidak berbicara demikian. Baik Petrus, Rasul Paulus sebagai pastor scholars, sebagai misionaris scholars, sebagai scholar pastor, Petrus, semua tokoh-tokoh Alkitab Tuhan pakai untuk jangka panjang, pengaruhnya jangka panjang karena pastor scholars nggak pernah berhenti belajar, dan karena pastor scholar maka pelayanannya sangat berarti, sangat berdampak dan sangat dalam, impact-nya juga sangat luas. Panggilan hamba Tuhan sebagai pastor scholars and scholar pastor, saya coba memberikan sejumlah argumen, minimal 5 argumen
Yang pertama biblical argument, yang kedua theological argument, yang ketiga historical argument, yang keempat philosophical argument, yang kelima pastor scholar argument. Ini sebagai argumentasi-argumentasi yang saya uraikan secara singkat. Satu, biblical argument tentu banyak, tetapi saya contoh mulai dari Genesis chapter 1 verse 28. Allah memberkati mereka dan berkata, be fruitful and multiply and terhalang and fill the earth and subdue it. Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Ini bahasa imperatif, taklukkanlah. Jadi ini menyangkut kuantitas, tapi namanya subdue it, taklukkanlah, itu kualitas. Antara quantity and quality cannot be separated, tidak dapat dipisahkan. Jangan bisa menekankan hanya salah satu. Ini berarti manusia itu dituntut. Ini tidak hanya untuk orang Kristen. Semua manusia dituntut untuk berkembang biak, bertambah banyak, berkembang biak, bertambah banyak, but also subdue it. Taklukkanlah itu. Bagaimana menaklukkan? Mesti improve yourself. Mesti meningkatkan diri, mesti berkualitas, mesti bermutu. Mandat ini adalah mandat kepada semua manusia, mandat untuk berkembang secara kualitas, tapi mandat untuk bertumbuh mandat untuk berkembang secara kuantiti, tapi juga mandat untuk menaklukkan secara quality. Yang kedua, sekolah pastor adalah satu panggilan Allah dan tuntutan umat bagi setiap hamba Tuhan. Tidak bisa menghindar. Yesaya 49 ayat 2-3 ini singkat saja. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ini pedang yang tajam, berkualitas. Membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Anak panah yang runcing. Ya. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman padaku, engkau adalah hambaku Israel. You are the pastor of Israel. You are the pastor of Israel. But God said that Tuhan sudah membuat mulutku menjadi mulut yang seperti pedang yang tajam. Anak panah yang runcing. Ini namanya quality. Ini namanya. Tidak mungkin Tuhan memanggil hamba Tuhan tidak melalui proses pendidikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan tidak menyiapkan hamba Tuhan untuk tidak mengalami proses kemajuan ke arah quality. Ya, hidup menjadi anak panah yang runcing dan pedang yang tajam. Lanjut. Esra pasal 7 ayat 6 dan 10. Esra adalah seorang yang mahir kitab, atau saya berkata dia teolog, biblical theologian. Esra seorang ahli kitab, so we call him biblical theologian, dan mahir, skillful dalam Taurat Musa, bereksegese. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ini, meneliti dan melakukannya dan serta mengajarkannya. Pada Esra, dia adalah scholar, and also he was a pastor of Israelites. Dia adalah pelayan, pendeta atau pastor bagi umat Israel. So, yang berikut. Lewat. Kamu adalah terang dunia. Ini perjanjian baru. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan yang Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Menjadi scholar pastor itu sama dengan menjadi seperti garam. Seorang ilmuwan itu dengan tulisan-tulisannya dan khotbah-khotbahnya itu garam. Ya, dengan tulisannya dan khotbah-khotbahnya itu merupakan terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah dunia di mana jemaat ada. So, we have tidak punya alasan untuk menolak peran kita sebagai scholars dan pastor. Tidak mungkin. Sekarang argumentasi yang kedua. Theological argument. Tadi biblical argument. Ini perlu dieksegesis.
Ya, perlu dibuat skripsi, tes, disertasi. Tapi saya gunakan waktu singkat. Panggilan dan tugas utama seorang seorang imam, seorang nabi, seorang raja, panggilan utamanya ya adalah sebagai representatif Allah di hadapan umat dan sebagai representatif umat di hadapan Allah. Mewakili Allah di mata umat, mewakili umat di mata Allah. Tidak mungkin tidak berkualitas. Tidak mungkin tidak bermutu. Pasti tidak ada. Namanya ada sekolah nabi. Untuk menjadi raja juga bukanlah tanpa sekolah, tanpa pendidikan, tanpa pembentukan. Imam pun pengajar jemaat. So nabi, imam, raja ini adalah 3 jabatan dalam perjanjian lama yang digenapi oleh Kristus, dan tugas ini pun diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan pada masa perjanjian baru. Until now you are and I. Kita dipanggil. Dan tidak mungkin ada imam yang tak bermutu. Imam itu scholars, but also pastor. Nabi pun adalah scholars, but also pastor. Raja pun adalah scholars, but also pastor bagi umat. Karena itu ketiga-tiganya dipimpin oleh Allah, menjadi penyambung lidah Allah, menjadi representatif Allah di tengah-tengah dunia. Alasan yang ketiga, historical argument atau argumentasi historis. Mengapa pastor, scholar, pastor? Rasul Paulus, dia sebagai seorang theologian, pastor, misionari, counselor, educator, and bla bla bla. Dan bobot akademisnya tak bisa disangsi. Dan jiwa pastoralnya tak bisa diabaikan. Agustinus abad 4 sampai abad 5, seorang teolog. Teologianya menjadi standar gereja abad pertengahan, dan dia menjadi seorang pastor, pengajar firman kepada jemaat. Lanjut, Martin Luther sebagai teolog, akademia, doktor teologi, reformer, pengajar sekolah tinggi, penerjemah kitab suci, pendeta, penulis katekisasi besar kecil, ya, menulis banyak tulisan-tulisan untuk jemaat, ribuan lagu dia gubah, dia tulis, dia mengajar jemaat. So, he was a pastor and also scholar. Demikian pula John Calvin, seorang teolog akademika, mengajar Geneva Academic, dan dia sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta kota Geneva, dan dia orang gerejawi, orang gereja, benar-benar berakar dalam gereja, hatinya adalah hati gerejawi, dan juga dia adalah seorang scholar, seorang ilmuwan, seorang sarjana, seorang akademisi. Jonathan Edwards, abad 17, seorang teolog dan seorang akademia, tapi dia juga sebagai seorang filsuf, penulis banyak buku, penulis lagu, penginjil juga. So, dia adalah Jonathan Edwards. He was a pastor and also he was a scholar. Alasan yang keempat, philosophical argument. Memang hamba Tuhan berada di tengah-tengah dunia dua tuntutan. Yang pertama, tuntutan teks. Nah, tuntutan teks Alkitab ini tidak mungkin tidak dapat disikapi secara scholarly. Mesti secara scholarly. Mesti dikaji, dipelajari, distudii, dipelajari, diteliti, dieksegese. Perlu hati dan pikiran scholars. Tapi dia juga mengerti konteks di mana dia berada. Dia berada di tengah-tengah konteks sosial, ekonomi, budaya, konteks politik. Dia mesti mengerti konteks di mana dia menjadi pendeta jemaat. Maka tuntutan dua ini tidak mungkin menafikan adanya scholars and pastor yang tak terpisahkan pada diri seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Seperti ini. Kita hamba Tuhan multi konteks, tapi juga menuntut multi kompetensi. Kalau hanya satu kompetensi, Bapak Ibu tidak berdaya. Kita berada di tengah-tengah multi konteks, maka kita dituntut multi kompetensi. So don't stop learning, don't stop study, don't stop writing, don't stop teaching. Coba perhatikan di sini. Seorang pendeta sebagai pendeta jemaat, seorang dosen sebagai dosen sekolah tinggi teologi, dia memerlukan kompetensi komunikasi, teknologi kompetensi. Dia memiliki culture kompetensi, kemampuan memahami budaya,
kemampuan sosial, mengerti dan bersosial, kemampuan ekonomi, hitung uang, mampu mengelola keuangan, memanajemen, kemampuan militer strategi kompetensi. Juga dia memiliki worldview pendidikan kompetensinya. Seorang pendeta, seorang dosen, memiliki filosofi kompetensi, moral kompetensi, national and international politics kompetensi, dan juga kesehatan, kemampuan, health kompetensi. Kita mempunyai seorang hamba Tuhan, pendeta, dosen harus mempunyai kemampuan, kecakapan, kesehatan, physical, mental, and spiritual, dan lain-lain sebagainya. So that's why kita dituntut ya untuk berkompetensi. Kita dituntut untuk menjadi scholars, tapi juga menjadi seorang pastor. Bukti pastor, scholar pastor ditulis oleh dua ahli, namanya John Piper and D.E. Carson. Menulis buku. John Piper menulis The Pastor as Scholar, and D.E. Carson menulis The Scholar as a Pastor. Ya, John Piper Pastor Scholar, and D.E. Carson menulis Scholar Pastor. Ini buku yang patut teman-teman miliki supaya kita melihat dua kekuatan bersatu pada pribadi seorang hamba Tuhan, yaitu scholar and pastor. Nah, Bapak Ibu, saya menulis tadi pagi satu quotation. Seorang pastor scholar, never stop work, never stop study, learning, and bla bla. Jangan pernah berhenti berubah ke arah kemajuan, bukan ke arah kemerosotan. Jangan pernah berhenti berubah ke arah kemajuan. Apalagi demi kepentingan misi Tuhan kita Yesus Kristus dalam dunia. Mengapa? Berhenti sehari berarti mundur sebulan dalam berpikir. Berhenti sebulan berarti mundur setahun dalam kinerja. Berhenti setahun berarti mundur selamanya dalam hidup dan pelayanan. Inilah orang-orang yang gagal dalam dunia. Tanda scholar pastor. Salah satu cara meningkatkan mutu scholar pastor adalah menulis. Salah satu cara meningkatkan develop our quality, ya, menulis. Dan menulis not only one of factors to improve ourselves, but also dia merupakan the main factor. Dia merupakan faktor yang paling efektif untuk membuat seorang hamba Tuhan menjadi scholar, pastor, scholar. Meningkatkan mutu yang sangat efektif, writing. Not only talking, but writing. Don't stop to write. Tidak menulis berarti tidak mengalami peningkatan mutu. Sekalipun engkau master, sekalipun engkau doktor, pasti engkau hanya berputar-putar di situ saja. Terbaca kok. Ya. Yang tidak menulis, terbaca cara pikirnya. Ketahuan kok hanya begitu, putar-putar. Nah, pendeta yang tidak mau maju-maju dan tidak mau studi, khotbahnya sebelum khotbah baru bicara pendahuluan, jemaat sudah tahu akhirnya. Kenapa terbaca? Kenapa? Karena tidak suka membaca buku dan tidak suka meningkatkan diri. Nah, ada benang merah meneliti dan menulis. Seperti Paulus, Agustinus, Luther, Calvin, Jonathan Edwards. Kekuatan menulis itu dialami oleh Paulus, Agustinus, Luther, Calvin, Jonathan Edwards. Kenapa? Satu, dengan menulis kita membaca kritis dan bertujuan. Listen to me. Ya, dengan menulis kita bisa membaca dan kritis. Kalau nggak menulis, kapan baca kritis? Kapan baca bertujuan? Tidak mungkin. Dengan menulis, melatih kecakapan berpikir seutuhnya. Kan satu buku itu kan utuh berpikir. From chapter 1 until chapter 10. Mesti utuh, berpikir utuh. And then menjaga, dengan menulis, menjaga dan mengawasi diri sendiri, serta mengawasi ajaran. Saya bisa membaca khotbah saya minggu lalu, masih ada tulisan saya. Oh, ini agak menyesatkan. Ini tidak adequate, tidak pantas. Kita bisa evaluasi, itu namanya menjaga. Yang keempat, dengan menulis,
itu sama dengan mempertanggungjawabkan kesarjanaan kita, kemasteran kita, kedoktoran kita dengan menulis. Dengan menulis, kita mewariskan kebenaran dan cara pikir kepada generasi berikut sampai selama-lamanya. Just as Luther did, just as Calvin did, and just as Augustine did. Mereka telah mewariskan cara pikir kebenaran, mewariskan kebenaran dari generasi ke generasi. Oh, we are very happy about that. Yang terakhir, dengan menulis, memengaruhi dunia secara mendasar. Tidak hanya memengaruhi secara kulit, dunia dengan kebenaran yang esensial, yaitu Injil. Saya berkomitmen sejak 2020. Saya memang akhirnya baru sadar perlu ke profesor untuk menuliskan Injil. Not only menulis artikel-artikel. Kalau hanya menulis artikel tentang how to teach, learning, teaching, good is very good. But the best is we are writing about the gospel. Because the gospel is the heart of the church. Inti gereja adalah Injil. Inti dunia adalah Injil. So we have to write. Not who have to write, but we must write about the gospel. Inilah yang menjadi passion saya. Kalau saya bisa lanjut terus, semuanya hanya demi Injil dan demi penginjilan. Kalau tidak, kita biasa-biasa saja. Jangan hanya menjadi seorang scholar seperti orang ateis. Di Rusia, di banyak negara ateis. Banyak profesor, ahli-ahli pendidikan, ahli biologi, dan ahli agama. Tetapi no gospel, so nothing. Menulis, menerbitkan artikel adalah tanda pastor scholar. Selain meningkatkan mutu, scholar pastor bukan juga mengefektifkan peran scholar pastor menjadi garam dan terang dunia melalui tulisan. Garam dan terang dunia melalui tulisan itu seperti, coba lihat Pak Haryanto punya Google Scholar. Itu sudah berapa? 600 tuh dikutip-kutip orang. Itu pun baru saja, kami baru bangun loh. Saya dengan Pak Haryanto baru bangun tuh. Bukan sudah sejak tahun 2000. Ini baru mungkin 2 tahun, 3 tahun nih. Saya pun baru bangun dari tidur. Terlalu lama saya tidur. Tapi kemudian kami bangun dan kami mulai mengejar ketertinggalan. Buka buku, artikel, jurnal. Lihatlah di Google Scholar. Ketik saja Haryanto GP. Google Scholar. Pasti lihat 600, 700. Itu. Dan karya-karya yang dimuat di sana. Siapa yang mau sembunyikan? Bukan pamer, Bapak. Bukan pamer. Tapi beritakan firman. Ada juga bahan ajar, bahan khotbah ditulis. Namanya, nggak usah jadi dosen lah. Tapi semua, sebagai seorang pendeta, tulislah khotbahmu. Tulislah warta jemaat. Tulis renungan. Tulislah. Itulah menjadi scholar and pastor. Yang berikut juga buku-buku teologi, science and philosophy, bla 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 bla. Artikel jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Bukan pamer, tapi pertanggungjawaban, accountability. Nah, saya akhirnya menyampaikan 9 kaidah pendahuluan suatu artikel. We have not enough time untuk bicara soal. Maybe next meeting khusus untuk membuat skill, untuk membuat artikel yang ditulis hanya 2 hari, bisa diterbitkan di jurnal bereputasi atau Scopus. 2 hari saja, nggak usah lama-lama tulis artikel. 1 hari pun bisa. Asal sudah persiapan tentu ya, sudah baca-baca buku. Saya menyampaikan 9 kaidah. Kalau Bapak Ibu mau tulis artikel sampai ke Eropa, diterbitkan di Scopus, lihatlah 9 kaidah. Scopus, artikel itu dilihat di pendahuluan, bukan diisi. Itu tentu, tapi itu tidak main point. Editor akan melihat, okay, your introduction, apakah mengandung 9 kaidah? Kalau mengandung 9 kaidah, maka kita punya artikel diterima untuk diproses banyak. Nah, pertama perlu ada kalimat pengantar yang menarik. 1 kalimat singkat, wow, si pembaca, wow, melihat itu. Lalu perlu tampilkan pentingnya topik artikel itu. Apa? Mengapa penting? Itu bisa 1 paragraf. Lalu sampaikan kondisi ideal. Lalu kondisi faktual lapangan. Itu masalah. Kemudian ini 2 bisa 1 paragraf. Dan berikut gap literatur dengan topik artikel. Kita coba mempelajari
artikel-artikel yang sudah ditulis di seputar topik yang kita sedang tulis. Itu nama. Untuk menemukan apa? Menemukan novelty, kebaruan. Kebaruan itu membuat editor jurnal bisa mimpi, bisa langsung, wow, inilah artikel yang ku cari. Tapi kalau nggak ada kebaharuan, nggak ada novelty, sorry, reject, reject. Yang ke ini satu bisa satu dua paragraf, kemudian mesti ada riset question, pertanyaan penelitian, dan perlu ada tujuan penelitian dan harus ada kontribusi penelitian. Sekarang kalau saya cermati artikel-artikel sekarang yang bereputasi internasional, bereputasi yang Q 1, 2, 3 itu hanya 2 halaman untuk pendahuluan. Saya berikan contoh ya. Saya menulis artikel ini tidak sampai 2 hari. Hanya 1 hari itu pun kerja masih ada. Tapi saya tidak berbohong. Saya tidak berdusta. Saya tulis hanya 1 hari lebih lah. Oke. Dan bukan 24 jam. Temanya pudarnya atau hilangnya warna teologi reform dalam gereja-gereja reform di Indonesia dan urgensitas reformasi saat ini. Nah, di sini yang warna merah ini abstrak ya. Abstrak itu pertama sampaikan tujuan. Yang kedua, kita bisa sedikit mengulas background. Why? Mengapa saya menyampaikan tujuan seperti itu? Berarti ada problem. Kemudian sampaikan metodenya apa? Ini warna hijau, metode. Kemudian temuan singkat dan keberartian kontribusinya. Oke, ini temuan. Kita kalau di abstrak tidak nampak 5 hal ini, ya memang abstrak pikiran kita. Ini yang bisa memukau juga editor. Oke, lewat ya. Dalam penelitian, pendahuluan saya katakan itu menentukan ditolak dan terimanya jurnal kita. Yang pertama di sini ada kalimat yang pengantar, kalimat yang menarik dan menggegar. Ini kalimat yang saya susun dalam ini saya sudah terbitkan, sudah upload, tinggal tunggu di Today, Theology Today. Coba ya, contoh ya kalimat. Kemutlakan adalah karakter kebenaran Alkitab yang menolak semua bentuk kompromi apapun terhadap ketidakbenaran dalam dunia. Gereja adalah satu-satunya agen tunggal Allah dan firman-Nya menjunjung tinggi kebenaran Alkitab tanpa kompromi sesuai natur dan fungsi utama gereja. Ini menarik, kalimat menarik. Lalu sampaikan kalimat berikut ini adalah ini, paragraf ini, ideal, yang ideal. Ini yang ideal, saya sengaja tanjung ini ideal. Kemudian faktual. Satu paragraf faktual. Sebenarnya cukup saja, tapi saya tambah lagi. Saya tambah lagi faktual. Biar faktual masa lalu dari John Calvin sampai faktual masa kini. Ya. Kemudian saya tambah lagi. Biar masalahnya dipaparkan. Tidak perlu banyak sebenarnya, tapi saya memang agak emosi memaparkan masalah. Kemudian saya membuat di sini. Di sini ini yang namanya gap literatur. Gap, no. Ya, gap literatur. Literatures. Gap literatur. Inilah dia, saya memaparkan demikian. Apanya? Sejumlah literatur yang sudah menulis di seputar judul yang saya tulis. Bukan mengulangi judul saya. Untuk apa? Untuk saya mengatakan, my article is the new topic. Belum ada yang tulis. Masih baru. Maka itu saya menyampaikan novelty-nya di sini. Kemudian pertanyaan penelitian dan kontribusi. Nah, saya sudah sudah submit di Theology Today. Ya, ini satu jurnal bereputasi atau Scopus 3. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.